Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7A yang beranggotakan saya sendiri Anissa Ayu Hapsari, NPM 1713024005, dan rekan saya Puji Lestari 1713024051. Di sini kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang analisis telaah buku SMA KD 3.2 kelas 11 dan KD 3.3 kelas 11. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada analisis keluasan dan kedalaman buku SMA Biologi KD 3.2 kelas 11. Identitas buku, judul buku Biologi SMA kelas 11, penulis D.A. Pratiwi, Sri Mariati, Suharno, dan Bambang S. Tahun terbit 2017, penerbit Erlangga. Tabel 1.1 perbandingan keluasan dan kedalaman KD dengan buku. Yang pertama, keluasan dan kedalaman KD 3.2 SMA kelas 11. KD-nya 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Keluasannya, bioproses dalam sel, mekanisme transport membran. Kedalamannya transport pasif, osmosis, difusi terfasilitasi. Yang kedua, transport aktif, endositosis, eksositosis, pompa ion. Keluasan yang kedua, reproduksi sel. Kedalamannya 1 amitosis, 2 mitosis, 3 meiosis. Keluasan yang ketiga, sintesis protein. Kedalamannya transkripsi dan translasi. Lalu dibandingkan dengan keluasan dan kedalaman buku SMA Biologi kelas 11 dengan KD 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Dengan keluasan buku yang pertama, komponen kimiawi sel, kedalamannya 1 senyawa organik, 2 senyawa anorganik. Lalu keluasan yang kedua, struktur sel dengan kedalaman membran plasma, inti sel, dan sitoplasma. Lalu keluasan yang selanjutnya tentang transport melalui membran sel, yaitu kedalamannya 1 transport pasif meliputi osmosis, difusi dipermudah atau facilitated diffusion, 2 transport aktif, pompa natrium kalium, endositosis yang terdiri dari pinositosis, fagositosis, dan yang terakhir eksositosis. Keluasan yang selanjutnya yaitu reproduksi sel. Yang pertama tentang kedalaman dari reproduksi sel yang ada di buku, yaitu 1 mitosis meliputi proses profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu keluasan yang terakhir yaitu sintesis protein. Di sintesis protein, kedalaman di bukunya ada transkripsi dan translasi. Selanjutnya tabel 1.2 perbandingan KD keterampilan dengan buku. Pada KD keterampilan SMA kelas 11 yaitu KD 4.2 membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi, literatur, dan percobaan. Nah, keterampilannya itu membuat model tentang bioproses di dalam sel berupa merancang percobaan dengan bahan lain untuk membuktikan transport lewat membran sel. Dibandingkan dengan keterampilan yang ada di buku SMA kelas 11 dengan KD membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi, literatur, dan percobaan. Keterampilan yang ada di buku pengamatan sel untuk membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya, pertanyaan untuk KD 3.2. Yang pertama, apakah keluasan materi buku sesuai dengan KD? Menurut kami, keluasan pada materi buku belum sesuai dengan KD 3.2. Keluasan yang ada pada buku terlalu luas, karena pada buku ini membahas keluasan di KD lain, yaitu KD 3.1 tentang komponen penyusun dan struktur sel yang dijadikan dalam satu bab bahasan. Berikut bukti-buktinya. Lalu yang kedua, apakah kedalaman buku sudah sesuai dengan KD? Menurut kami, kedalaman dalam buku belum sesuai dengan KD 3.2. Kedalaman yang ada pada buku terdapat kedalaman pada KD lain yang dijadikan dalam satu bab. Dan pada kedalaman reproduksi sel, kedalamannya tidak dibahas terlebih dahulu jenis reproduksi sel
apa saja, mekanisme masing-masingnya bagaimana. Karena di buku langsung dibahas tentang reproduksi mitosis. Berikut bukti-buktinya. Yang ketiga, apakah terdapat miskonsepsi pada buku? Berdasarkan analisis telah buku biologi SMA kelas 11, tidak terdapat miskonsepsi pada buku ini. Materi yang ada pada buku sudah sesuai dengan teori yang sebenarnya. Yang terakhir, apakah tugas keterampilan yang ada di buku sudah sesuai dengan KD 4.2? Berdasarkan analisis telah buku, pada buku biologi SMA kelas 11, keterampilan yang terdapat pada buku tidak sesuai dengan KD 4.2. Karena pada KD 4.2 diminta untuk membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Sedangkan dalam buku hanya terdapat satu kegiatan untuk menguji keterampilan siswa, dan keterampilan tersebut tentang pengamatan sel untuk membedakan sel tumbuhan dan sel hewan, sehingga sangat tidak sesuai dengan keterampilan pada KD 4.2. Berikut bukti-buktinya. Baik, saya Puji Lestari akan menjelaskan analisis keluasan dan kedalaman yang ada pada buku SMA Biologi KD 3.3 kelas 11. Identitas dari buku biologi dengan KD 3.3 IPA SMA kelas 12 adalah judul buku Biologi untuk SMA atau MA kelas 11. Kurikulum 2013 revisi. Penulis D.A. Pratiwi, Sri Maryati, Suharno, dan Bambang S. Tahun terbit tahun 2016, penerbit Erlangga, halaman buku antara 44 sampai 65. Yang pertama, tabel 1 perbandingan keluasan dan kedalaman KD 3.3 dengan keluasan dan kedalaman yang ada pada buku. Keluasan dan kedalaman materi SMA kelas 11 KD 3.3. KD 3.3 yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Keluasannya terdiri dari struktur sel pada jaringan tumbuhan dan fungsi organ pada tumbuhan. Keluasan struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan kedalaman materi yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asal-usul dan berdasarkan letak. Jaringan meristem berdasarkan asal-usul terdiri dari promeristem, jaringan meristem primer, dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya dibagi menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Yang kemudian ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa ini terdiri dari jaringan dasar yaitu parenkim, jaringan penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut terdiri dari silem dan flum, jaringan pelindung terdiri jaringan epidermis dan jaringan gabus, serta yang terakhir yaitu jaringan sekretori. Kemudian fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama ada organ akar, terdiri dari struktur epidermis, korteks, endodermis, dan stel atau silinder pusat. Yang kedua ada organ batang, terdiri dari jaringan epidermis, korteks, endodermis, stel, silinder pusat, dan kambium. Yang ketiga ada organ daun, terdiri dari struktur epidermis, kutikula, berkas vaskuler, spons atau jaringan bunga karang, stomata, dan klorofil. Yang keempat ada organ bunga, terdiri dari struktur kelopak bunga, bagian tangkai bunga, dasar bunga, mahkota bunga, putik, benang sari atau stamen. Yang terakhir, buah dan biji terdiri dari struktur eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Kemudian, keluasan dan kedalaman yang ada pada buku biologi SMA kelas 12 kelas 11 yaitu keluasannya ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta organ pada tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan terdiri dari kedalaman materi berupa jaringan meristem. Jaringan meristem terbagi menjadi dua berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, meristem lateral.
Kemudian ada berdasarkan asal-usulnya dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian jaringan dewasa. Pada kedalaman materi jaringan dewasa ini memuat sifat-sifat jaringan dewasa, kemudian jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong atau jaringan penguat, jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler, dan jaringan sekretori. Adapun tipe-tipe berkas pengangkut yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Kemudian pada keluasan ini juga membahas kedalaman materi berupa sifat totipotensi. Kemudian organ pada tumbuhan. Adapun organ pada tumbuhan ini adalah akar yang terdiri dari akar primer, akar liar, kemudian struktur akarnya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, stel atau silinder pusat. Kemudian ada organ batang yaitu batang terna, batang berkayu, batang kalmus. Kemudian adapun titik tumbuh batang memuat teori histogen, teori tunica corpus. Kemudian struktur batang terdiri dari epidermis, korteks, dan stel atau silinder pusat. Kemudian ada jaringan daun, maksudnya organ daun. Organ daun ini terdiri dari struktur yaitu epidermis daun, mesofil, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretoris. Kemudian ada organ bunga yang terdiri dari dasar bunga atau reseptakel, perhiasan bunga atau periantium, benang sari atau stamen, kemudian ada putik atau pistilum. Kemudian ada tabel 2 perbandingan keterampilan KD 4.3 dengan yang ada pada buku. KD 4.3 kelas 11 maksud saya. KD 4.3 ini menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Keterampilannya adalah mengidentifikasi struktur jaringan, yaitu meristem dan jaringan dewasa. Kemudian mengidentifikasi struktur organ pada tumbuhan, akar, batang, dan daun. Kemudian menjanjikan data hasil pengamatan jaringan dan organ pada tumbuhan tersebut. Keterampilan yang ada pada buku biologi SMA kelas 11 ini adalah membandingkan jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Kemudian menyajikan data hasil pengamatan pada jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Kemudian apakah keluasan materi buku sesuai dengan KD? Menurut kami, keluasan materi pada buku dan KD 3.3 belum sesuai karena keluasan pada buku dan KD 3.3 yang pertama tentang struktur sel jaringan tumbuhan, sedangkan pada buku keluasannya membahas langsung tentang jaringan dan beserta fungsinya. Keluasan KD yang kedua tentang fungsi organ pada tumbuhan, sedangkan keluasan di buku menjelaskan organ tumbuhannya saja. Bisa dilihat dari buku yang ditampilkan. Kemudian, apakah kedalaman buku sudah sesuai dengan KD? Menurut kami, kedalaman materi pada buku dengan KD 3.2, maksud saya KD 3.3 belum sesuai karena pada buku memuat kedalaman materi sifat totipotensi, sedangkan pada kedalaman KD 3.3 itu tidak ada. Kemudian pada kedalaman KD 3.3 dia membahas tentang buah dan biji, sedangkan kedalaman pada materi buku dia tidak membahas tentang buah dan biji. Lalu apakah terdapat miskonsepsi pada buku? Menurut kami, tidak ditemukan miskonsepsi antara keluasan dan kedalaman KD 3.3 dengan apa yang ada pada buku. Lalu, apakah tugas keterampilan yang ada di buku sudah sesuai dengan KD 4.3? Menurut kami, keterampilan yang ada pada buku belum sesuai dengan keterampilan yang diminta pada
KD 4.3. Pada KD 4.3, keterampilan yang diminta adalah mengidentifikasi struktur jaringan meristem dan jaringan dewasa, kemudian mengidentifikasi struktur organ pada tumbuhan, akar, batang, dan daun, dan menyajikan data hasil pengamatan jaringan dan organ pada tumbuhan. Sedangkan pada buku, keterampilan yang diminta hanya membandingkan jaringan penyusun akar, batang, dan daun, kemudian menyajikan data hasil pengamatan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.